yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak mau terlalu banyak bicara. Intinya di sini saya yang amat sangat dirugikan karena saya tidak ada masalah dengan orang tersebut. Dia datang lagi di kehidupan saya dan mencemarkan nama baik saya gitu. Begitu saya diamkan kok semakin banyak pencemarannya gitu. Mbak Ica, maaf mungkin ada permasalahan yang dulu belum kelar. Dilaporin balik gimana Kak Ica sendiri? Nggak ada masalah. Orang mau melaporkan balik silakan. Itu kan hak seseorang untuk membuat laporan polisi. Mbak Ica, mungkin ada masalah yang belum kelar dulunya dengan Ya mantan seharusnya suami. kalau dia punya masalah yang belum kelar sama saya, kalau dia bilang saya ada dugaan penggelapan harta gono gini, seharusnya kan saya bilang ke pengadilan. Kenapa ke wartawan terus? Kenapa kok menyerang dan memfitnah saya yang enggak itu sudah agak aneh ya. Orang ini kan dari anta beranta atau muncul. Iya. Ya kan? Kalau enggak karena ya maksudnya mohon maaf banget kalau enggak karena Pansos lah, udah langsung aja pada Nah, intinya. Mbak Ica, Kalau dia- bukan pansos apa lagi sih? Kak Ica, tapi sebenarnya gimana masalah Gonogini ini seperti apa mungkin? Gini, makanya gini. Kan dia menyebutkan gonogini, apalah segala macamnya. Kalau misalnya memang ada, silakan ke pengadilan. Kalau memang ada, nggak usah ngomong-ngomong. Ngapain ngomong-ngomong bicara kemana-mana? Ya kan? Sampai akhirnya ngomongin yang lain-lain mengenai narkoba lah, inilah, ustadz lah, segala macam. Nah semuanya itu kita bikin laporan polisi. Jadi semua ada saluran hukumnya. Kalau dia mau melapor balik silakan. Kita sudah buat laporan polisi. Nanti kita lihat siapa yang jadi tersangka. Mbak Ica, Oke? sebelumnya ada komunikasi nggak dari pihak suami, sering nelfon apa menanyakan segala sesuatu? dia memang sempat menanyakan ke saya perihal rumah. Saya udah jawab baik-baik bahwa saya merasa rumah itu seperti yang saya ceritakan, saya tidak pernah mengada-ngada dengan apa yang saya sudah katakan. Saya merasa tanah itu saya beli pada saat memang masih pernikahan, tapi saya beli dengan uang saya yang memang dia bilang dia memberikan saya hadiah mobil, tapi saya merasa hadiah mobil itu sebagai pengganti mobil yang dia hancurkan. Mobil saya dihancurkan sebelum saya menikah ya, dihancurkan sama dia, terus dia gantikan mobil saya. Karena mobilnya sering dihancur-hancurin, akhirnya saya jual, saya belilah tanah yang lagi murah. Pada saat cerai, ya saya cuma punya tanah itu. Akhirnya saya bangun, saya nggak punya rumah, saya bangun itu dan saya bilang kalau memang perlu bukti, kontraktornya semua masih ada, bisa juga ditanyain. Dan dia waktu itu tanyakan ke saya, itu gimana perihal rumah itu gitu. Kalau hak dia, pasti saya akan berikan. Kalau memang masih merasa itu ada hak kamu, silakan aja diajukan. Mungkin kenapa sekarang kok dia nggak ajukan juga ke pengadilan? Akhirnya dia sempat WhatsApp saya mengancam saya dengan bukti chat orang yang menduga saya katanya istri kelima. Nah akhirnya dengan bukti chat itu dia kirimkan ke saya, terus dia bilang kalau ini saya viralin gimana? Dia udah mengancam saya, terus saya bilang silakan aja. Nah akhirnya dia datanglah ke publik dengan memfitnah yang lebih kejam gitu, karena keinginannya tidak saya penuhi. Bukan saya tidak penuhi, tapi saya merasa kalau memang kamu punya hak, silakan ajukan ke pengadilan. Apabila punya itu hak kamu dapat hak kamu menang, insya Allah saya kasih tahu juga itu juga rumah bukan rumah besar kok gitu. Oke? Bang, berarti ada berapa pasal yang di Pasalnya ada 3 pasal. KUHP dan Undang-Undang ITE. 310, 311, 27 ayat 3. Ancamannya 4 tahun. Jadi 8 tahun. Ya. Berarti Terkait laporan kemarin dari mantan suaminya, Belum ada. Kan panggilan. Kalau nanti ada undangan, Ica diperiksa klarifikasi atas laporan polisi yang dibuat kemarin minggu lalu, tepatnya minggu lalu, kaitan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media YouTube di akun Denis Syarista terkait omongan Ica dituduh menggunakan narkoba. Salah satunya itu. Berarti ini terkait sama mantan suaminya ya Bang? Ya, salah satunya itu.
Berarti terlapornya siapa aja bang? Terlapornya siapa aja? Terlapornya dalam penyelidikan. Nanti penyelidiklah yang menentukan siapa-siapa aja yang terlapor di situ. Yang jelas kita laporkan adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media sosial, akun YouTube. Pemilik akun itu bisa terlibat juga nggak bang? Masuk. Saya tidak bisa menyampaikan apapun, nanti penyidik yang menentukan apakah pemilik akun. Tapi yang jelas yang di sini yang dicemarkan nama baiknya klien saya Marisa Ica, yang disebutkan, yang disampaikan oleh mantan suaminya. Ini awal ya? Ini awal, ya kan, baru buat laporan polisi, baru klarifikasi pertama. Ada berapa pertanyaan Kak Ica? Tadi di dalam gimana? Mbak Ica boleh buka kacamata? Lagi bengkak matanya. Masker boleh kan kita pakai masker? Sekitar 20 pertanyaan. Seputar apa aja mungkin? Ya biasa, salah satunya tentang akun yang ditanyakan itu. Siapa pemilik akun, ya kita sampaikan akunnya apa, judulnya, menit keberapa, jelaskan semua di situ. Kak Ica, tapi kemarin saya ikut mantan suaminya, dia ngelaporin balik Kak Ica, dan dia bilang juga memang salah satunya tadi katanya pernah makan barang haram